Pendidikan anak usia dini berwawasan alam dan lingkungan makin diminati akhir-akhir ini. Mengingat kerusakan lingkungan semakin meningkat, sehingga manusia dituntut untuk memiliki kecerdasan naturalis. PAUD berwawasan alam dan lingkungan juga dipercaya mampu mendukung perkembangan kecerdasan anak, bukan hanya intelektual tapi emosional dan spiritual. Menurut Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Himpaudi di Kabupaten Tabanan, Gusti Ayu Made Budiati, dalam kurikulum Taman Kanak-Kanak pembelajaran harus mencakup dua bidang, yakni di bidang pengembangan pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan dua bidang ini sesuai dengan fungsi TK yang membentuk sikap dan keterampilan anak agar siap memasuki jenjang sekolah dasar. Banyak guru TK menyalah tafsirkan istilah menyiapkan anak didik memasuki SD. Akibatnya, materi-materi pembelajaran yang dikembangkan lebih menekankan pada kemampuan baca, tulis, dan hitung. Lembaga PAUD bergedung megah dengan fasilitas yang mewah tidak diperlukan saat ini, karena zaman teknologi maju pasti sudah tersedia di rumahnya. Saat ini beberapa TK di perkotaan sudah mulai membenahi program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka membekali anak didik dengan hal bersifat alam, misalnya berkebun, mengajak anak-anak ke persawahan, mendaur ulang barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, memasak, dan lain-lain. Hal ini merupakan program inovatif untuk pendidikan TK, meski harus ditunjang dana yang tidak sedikit. Tetapi di pedesaan, pembelajaran TK dengan memanfaatkan lingkungan tidak memerlukan biaya yang besar. Alam pedesaan telah menyediakan sarana dan prasarana yang berlimpah untuk menunjang program inovatif tersebut. Saya berpikir keasikan bermain di alam adalah salah satu trik untuk menarik sejenak mereka dari keasikan dengan gadget di zona nyaman yang notabene sekarang rumah orang semua ada AC-nya ya. Ada AC, ada televisi, ada gadget, mereka pasti jarang sekali mau keluar. Ya, jadi dengan menciptakan permainan di alam yang asik, jadi mereka sejenak terlupa. Ya, paling tidak 3 jam di sekolah, mereka terlupa dengan kegiatan itu yang mungkin nanti setelah sampai di rumah mereka akan dapatkan kembali. Tidak perlulah sekolah PAUD itu sebuah bangunan yang wah, yang fasilitasnya yang hebat, serba mahal, itu tidak perlu. Bermain tanah liat pun mungkin bagus ya, sebatas kita mau melakukan dan mampu gitu. Bermain tanah liat mungkin bagus, seperti itu. Jadi saya ingin menginspirasi teman-teman sesama guru saya, praktisi saya untuk ayolah mari kita jadikan alam sebagai sumber belajar yang kaya dan tiada habisnya. Gusti Ayu Made Budiati menambahkan pengembangan aspek ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir anak agar mampu menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan logika matematika, pengetahuan ruang dan waktu. Pihaknya juga mengajak lembaga PAUD yang lain melakukan pembelajaran ke alam dan tidak terpaku ke fasilitas indoor yang mewah. Alit Setiawan